Perkenalkan, nama Ibu Ermilasari, biasa dipanggil Ibu Mila, kelas 2B dengan nomor NPM Ibu 21140064. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan Ibu mengajar pada hari ini yaitu untuk mengajarkan salah satu mata pelajaran matematika di kelas rendah. Baiklah, Ibu langsung memberikan atau menjelaskan materi mengenai perkalian. Di sini Ibu akan memberikan apa itu definisi dari perkalian. Dalam matematika, perkalian itu biasa disebut dengan darab atau ekspresi yang mengidentifikasikan faktor untuk dikalikan. Contohnya, 30 adalah produk dari 6 dan 5. Karena 6 dan 5 yaitu 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5, hasilnya akan 30. Baik, Ibu akan menjelaskan materi mengenai perkalian. Dalam pelajaran matematika terdapat 4 operasi dasar matematika. Yang pertama penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Dan di sini Ibu akan menjelaskan yang paling utama yaitu perkalian, karena pada dasarnya di kelas rendah itu sangat banyak murid yang kurang paham dalam perkalian. Oke, perkalian biasanya diajarkan pada kelas rendah. Pada umumnya, murid-murid diberi tabel perkalian dan disuruh oleh guru untuk menghafal perkalian tersebut dimulai dari bilangan 1 sampai bilangan 10. Seringkali murid tidak diajarkan konsep dasar perkalian sehingga sering dijumpai murid tidak dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian tersebut. Untuk itu, pada materi pelajaran Ibu kali ini, Ibu akan mengajarkan mengenai konsep perkalian di bangku kelas dasar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari perkalian. Pada bilangan real dan kompleks yang meliputi bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan pecahan, perkalian memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Apa ya pengertian dari sifat komutatif itu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari sifat komutatif tersebut. Sifat komutatif tersebut merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana sifat komutatif tersebut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat komutatif ini. Contoh dari sifat komutatif ini, contohnya A dikali B sama dengan B dikali A dan hasilnya C. Kenapa dikatakan hasilnya itu C? Karena A dikali B sama dengan B dikali A itu sama, dan hasilnya bakalan tetap sama. Jadi kita akan menyontohkan ini menjadi sebuah angka. Misalnya 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4, dan hasilnya tetap menjadi 8. Dan contoh yang lain, Ibu akan membuat angka yang lain. 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5, dan hasilnya tetap sama-sama 30. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan
Apa definisi dari sifat asosiatif tersebut? Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, artinya pada proses perkalian meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, Ibu akan memberikan rumus yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Di sini rumus yang kita pakai A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Baik, jika kita buat ke dalam angka, maka akan seperti 4 dikali 3 tutup kurung dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 kali 2. Baiklah, di sini sama dengan sifat komutatif yang tadi itu, kita akan mengalihkannya karena hasilnya juga akan sama seperti yang sifat komutatif tadi. Di sini kita akan memulai pertama 4 dikali 3. 4 dikali 3, jika tidak bisa menggunakan langsung perkalian, kita akan buat perkalian jalan bawah ya. Selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini Ibu akan menjelaskan apa definisi dari sifat distributif tersebut. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi yang berbeda. Salah satunya operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif sangat penting dalam menyederhanakan ekspresi aljabar. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif perkalian terhadap jumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, Ibu akan memberikan rumus yang ketiga. Ditambah dalam kurung A ditambah C sama dengan D. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana jika kita membuat ke dalam angka. Sifat distributif ini ke dalam suatu angka, kita akan membuat contohnya 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan dalam kurung 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 2, hasilnya menjadi 20. Yang selanjutnya
ada sifat identitas. Sifat identitas ini merupakan bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sifat identitas pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, di sini rumus dari sifat identitas tersebut ada A dikali 1 hasilnya tetap A. Kenapa demikian? Karena dalam sifat identitas ini memang hasilnya berapapun dikali jika dikalikan dengan 1 hasilnya tetap segitu. Kita contohkan melalui angka. Contohnya 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh perkalian pada umumnya. Di sini sudah Ibu jelaskan yang sebelumnya mengenai sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pada umumnya dalam perkalian, bisa jalan ke bawah ataupun ke samping. Di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh perkalian pada umumnya. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh agar lebih paham lagi perkalian pada umumnya itu seperti apa. Contoh soal yang pertama itu, kita akan membuat pembilang dan penyebut itu hanya beda angka atau seperti ini. Nah, ini sangat jelas contoh perkalian di pelajaran matematika di kelas rendah. Kita bisa membuat atau mengkalikannya dengan jalan ke bawah ataupun langsung ke samping jika murid tersebut langsung memahaminya. 6 dikali 8 itu 48. Contoh yang kedua, kita bisa mengatakan 24 dikali 3. Nah, jika pembilangnya sudah dua angka seperti ini, kita bisa mengalikannya terutama melalui jalan ke bawah. 24 dikali 3. Yang pertama kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut itu 4 dikali 3. 12, satunya akan disimpan di atas 2. Selanjutnya 2 dikali 3, 6, karena ada 1 yang disimpan jadi 7. Jadi hasil dari 24 dikali 3 hasilnya 72. Selanjutnya Ibu akan membuat contoh yang ketiga. Nah, jika pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki 2 angka, maka ini akan berbeda dengan yang sebelumnya yang 24 dikali 3. Kita akan membuat melalui jalan ke
bawah. Karena ini ada penyebut pembilangnya itu ada 2 dan penyebutnya ada 2, maka kita akan mengalihkan dalam 4 kali perkalian. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Kita langsung membuat 12 di sini. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 1, 3. Kita akan menjumlahkannya langsung ya. 8, 4, 4. Hasilnya 448. Ini contoh yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya sama-sama 2. Ada yang salah, ibu mohon maaf. Ibu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.